Pagi-pagi sekali, Arini berusaha untuk tetap semangat seperti hari-hari kemarin, sebelum ia bertemu dengan Hanafi kembali. Sayangnya, pikirannya tidak bisa tenang, dan terus terbayang akan lelaki itu. Entah mengapa, kehadiran lelaki itu sangat berpengaruh pada perasaan Arini. "Mbak, ngelamun terus, sih," tegur Wina, menyentuh bahu Arini, dan hal itu cukup membuat Arini sedikit tersentak. Sorry Win. Gak apa-apa, kok." Arini berdiri, dan menuju wastafel tampak sekali kalau ia gugup. Ia mencuci tangannya berulang kali, sebab linglung dan bingung, hendak mengerjakan apa. Wina bangkit, lalu meraih gelas. Ia isi dengan air mineral, dan menyerahkan ke Arini. "Minum dulu, Mbak." Wina menghela napasnya panjang, menatap wajah bingung sahabat, sekaligus bosnya itu. "Pasti kepikiran Mas Han, iya," terkanya lugas. Arini menghela napasnya panjang dan berat, seraya meletakkan gelas di wastafel begitu saja. Ia tatap hampa udara di hadapannya. Padahal sudah mencoba sebisa mungkin buat gak nginget-nginget loh, Win. Tapi ia tetap aja kepikiran terus, sahut Arini jujur. "Kalau masih cinta, rujuk juga gak dosa kali, Mbak," sahut Wina, melipat kedua tangannya ke dada. Arini tersenyum getir. "Ngaco kamu, Win. Aku sudah komitmen untuk serius sama Mas Abi. Gak adil rasanya, kalau tiba-tiba aku memutuskan begitu saja." "Hal yang sudah kami sepakati," jawab Arini, kembali dengan helaan napas yang panjang. "Cuma komit doang, belum terlaksana, Mbak." "Gak apa-apa kali," balas Wina, berangsur membawa diri, kembali turun dan duduk di karpet untuk menyiangi daun kangkung. "Aku bukan orang yang bisa begitu saja memutuskan hal yang sudah aku katakan, Win. Kecuali ada hal urgen, dan memang mengharuskan kami berpisah. Baru, aku bisa melakukannya," sahut Arini, masih berdiri, bersandar di dinding kitchen set, tepat di belakangnya wastafel. "Faira, bisa jadi alasan satu-satunya yang paling tepat, bukan?" jawab Wina. "Pasti. Faira masih kecil, masih bisa diatur, Win. Lagian, dia sama Mas Abi juga sudah dekat dan akrab, kok. Faira juga sayang sama Mas Abi, Mas Abi pun sebaliknya. Mereka yakin, Mbak Arini cinta sama Mas Abi?" sanggah Wina cepat. "Yakin, kalau Mbak Arini sudah move on dari Mas Hanafi." Wina menatap lekat Arini. "Apa Ma? Faira aja tahu, kalau Mbak Arini tiap malam liatin foto Mas Han," penggal Wina cepat. "Win, jangan ngaco deh." "Ngaco apa? Mbak Arini masih nyimpen foto nikahan Mbak Arini sama Mas Han, kan? Dan Faira nemuin itu. Pernah, dia kasih tunjuk ke aku." "Serius, Win?" Arini menatap Wina tajam. "Kapan dia kasih lihat ke kamu?" Kemarin aja, Mas Han dikasih lihat foto itu." "Mampun gak tuh? Ketahuan diam-diam masih menyimpan rasa. Huhuhuhu. Win, kalau ngomong yang bener ah. Jangan becandai. Tanya aja Faira. Nanti kalau bangun, tanya deh itu anak. Pasti aja di ngaku. Aku nyimpennya udah di tempat yang aman, padahal. Kok dia nemu sih? Tuh kan. Beneran kan, Mbak Arini masih nyimpen fotonya Mas Han. Ngaku deh, kalau emang masih cinta. Pakai bilang segala udah move on. Empret Mbak. Sialan, kamu ngejebak aku, Win." "Hahaha. Faira. Tolong Tante, Faye. Sini kamu, Win." Arini mengejar Wina, yang lari menuju kamar Faira. Gadis kecil itu masih tertidur, setelah semalam ia dipeluk oleh sang ibu.
Arini membacakan banyak cerita, sebab Faira tak bisa tidur. Ia terus menanyakan banyak hal tentang ayahnya. Dan mau tak mau, Arini bercerita banyak hal tentang Hanafi. "Mama kenapa?" tanya Faira, mengucek matanya, terbangun dari tidurnya. "Fei, tolongin Tante Fei," pekik Wina, menghindari kejaran Arini. "Wah, Mama cama tate main kejal-kejalan, iya." "Ye, Fei itu Tan," seru Faira, langsung bangkit dari tempat tidurnya. Jadilah, kamar Faira berantakan akibat ulah mereka bertiga. Membuat kacau, dan bergurau ini dan itu. "Fei, Papa tampan gak?" tanya Wina ke Faira. "Tampan, Papa Fei kan hebat." "Iya, Tan Ma," sahut Faira polos. "Wina, gak usah mancing deh," kesal Arini, beranjak pergi untuk kembali ke dapur. Wina terkekeh, tak peduli dengan Arini. "Fei mau gak, kalau Papa sama Mama tinggal satu rumah lagi?" tanya Wina lagi. "Iya, Mama pelnah dan di ama Fei. Talo, mau buatin adik bayi, buat Fei." "Iya Tan, Ma," jawab Fei lugas, teringat akan janji sang ibu, entah kapan. Faira masuk kamar mandi, cuci tangan, sikat gigi, langsung mandi. Arini menunjuk arah kamar mandi anak kecil itu. "Apa Ci, Fei Tantu Ma dawap pertanyaan Tate Wina. Mama tok malah cama Fei." Protes gadis kecil itu cemberut. "Jangan dengerin Tante Wina, kamu harus segera mandi." "Ah iya, Papa bilang talo pagi ini, mau datang. Tatanya, mau beliin bubur ayam, kesukaan Mama," sahut Faira berjingkrak senang. Baru saja bibir Faira selesai bicara, suara bel di gerbang depan terdengar. Sumpah demi apapun, hari masih gelap, dan waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi. Tapi bel gerbang Arini sudah ada yang menekannya. Arini sontak mengintipnya dari balik tirai jendela kamar Faira. "Astaga," pekik Arini kaget bukan main. "Kenapa, Mbak?" tanya Wina, turun dari ranjang, dan ikut mengintip dari jendela. "Hahaha. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Cie, yang mau bernostalgia. Ehem. Biasa aja geh Mbak, mukanya. Jangan dimerah-merahin begitu," goda Wina, mencolek dagu Arini. "Wina." Di saat mereka berdua sedang berdebat, Faira sudah melompat dari ranjangnya. Lalu melesat keluar lewat pintu samping, yang dari dapur menuju ke warung. Ia berlari, untuk menemui sang ayah. "Papa, ye, Papa sudah datang." Sorak Faira, sangat gembira. Ia berjingkrak-jingkrak senang. Sementara Arini segera turun, mengejar sang anak. Ia membawa kunci gerbang, yang memang seharusnya setengah jam lagi, sudah harus ia buka. Jam setengah 6 pagi, biasanya para kurir yang biasa dipesan orang-orang datang. Tapi Arini, belum masak apapun. Sebab kebanyakan melamunkan Hanafi dan Abimanyu. "Kepagian gak sih, Mas?" protes Arini, membukakan pintu untuk mantan suaminya itu. "Gak mau keduluan orang. Makanya pagi buta datangnya," sahut Hanafi, langsung masuk dan merengkuh tubuh putrinya untuk ia bawa ke dalam gendongannya. "Maksudnya?" tanya Arini kesal. "Apa aja, yang pasti, aku kesini buat kalian. Kangen banget, sama kesayangan Papa ini. Gak bisa tidur Papa semalam, mikirin anak ini. Cantik banget sih, anak Papa." Hanafi gemas bukan main, sama anaknya sendiri. "Hehehehe. Fei baru bangun, Papa. Fei belum mandi." "Mau mandi sama Papa?" sahut gadis kecil itu, kemudian merengek manja.
Gimana cara mandiin dia? Aku. Mas Abi aja bisa, masa Mas Han yang papanya pakai nanya? Usahalah, katanya. Oke. Tunjukin ke aku, di mana biasanya Faira mandi, sahut Hanafi, memotong kata-kata Arini. Fei mau main air di belakang, tunjuk Faira, ke taman belakang rumahnya. Fei, masih gelap, sayang. Mandi di kamar mandi Faira. Pakai air hangat, oke. Faira cemberut, tapi mengangguk patuh. Ia letakkan dagunya di bahu sang ayah, yang berjalan mengekor langkah Arini untuk kembali masuk ke dalam rumah. Gerbang gak ditutup lagi, tanya Hanafi serius. Sebentar lagi warung juga rame, Mas. Ini mau masak, sahut Arini, langsung ke dapur. Oke, Faira biar aku yang jaga. Hari ini, aku gak ke kantor. Mau seharian sama Fei aja. Cius, Pak. Fei suka. Ye. Fei main sama Papa Agi, sorak gadis kecil itu tersenyum bahagia. Mandi dulu, Fei, peringat Arini lagi. Oke Mama tayang. Arini menghela napasnya panjang, lalu tersenyum dan duduk di karpet. Untuk kembali berjibaku dengan pekerjaannya. Entah mengapa, kini semangatnya kembali begitu saja. Ia dengan cekatan mengolah bahan-bahan yang sudah ia siapkan untuk segera ia sulap menjadi masakan super enak, yang sudah pasti ditunggu para pelanggannya. Cie. Yang semangatnya langsung on, cuma lihat wajah tampan si mantan, goda Wina, yang keluar dari kamar mandi di lantai bawah itu. Cek, ngeledek lagi, aku lempar telur kamu Win. Hahaha. Mas Han. Ada yang rindu loh, teriak Wina, dan cubitan mendarat di pinggang Wina. Wina terkekeh, dan menghindar. Ia memilih keluar dari sana, dan berjibaku di warung. Menyapu dan yang lainnya, mengurus warung. Memberikan kesempatan, pada orang-orang di dalam sana, untuk meluapkan rasa rindu mereka. Au! Fei kenapa siram Papa? Protes Hanafi, melihat pakaiannya basah, sebab ulah si anak. Mas, suara Arini, membuat Hanafi melongok dari balik pintu yang terbuka. Iya Hanafi keluar. Yah, sudah basah, ya. Maaf, Faira memang begitu kalau mandi. Dia, kalau. Ini apa? Tunjuk Hanafi, ke pakaian yang Arini pegang. Memotong kata-kata Arini. Oh, tadi maksudnya mau nyuruh Mas Han tukar pakai kaos sama kolor ini. Karena, kalau baju Mas Han basah, nanti. Aku bawa baju ganti kok di mobil. Bisa tolong ambilin gak, Maaf, kalau. Kemarikan kuncinya. Biar sekalian aku masukin ke halaman rumah aja. Biar aman juga, sahut Arini, menengadahkan tangannya. Niatnya, mau ajakin Faira jalan-jalan pagi ini. Kalau boleh sama kamu, sih. Boleh, Mas. Bawa saja, sahut Arini tersenyum lepas. Entahlah, rasanya lepas saja begitu. Melihat Hanafi yang lembut, penuh kasih sayang, Arini rasanya tenang dan nyaman. Ia tak merasakan beban, atau apapun itu. Yang ia tahu, mereka memang ayah dan anak. Yang memang harus saling mengenal satu sama lain. Jadi, untuk apa Arini melarang ini dan itu? Jika memang waktu sudah menghendaki, mereka untuk saling mengenal sekarang ini. Kamu, kapan bisa aku bawa lagi? Celetuk Hanafi, saat kaki wanita itu sudah sampai di ambang pintu. Arini menghentikan langkahnya, dan tak menoleh sama sekali. Lalu ia menoleh ke kanan, menatap ke arah figura lukisan, yang tertempel di dinding. Kamu lihat figura itu, Mas?
Tanya Arini tiba-tiba, membuat Hanafi bingung. Seleramu selalu bagus, kalau untuk memilih lukisan, Aku kagum padamu, sahut Hanafi, berniat memuji, agar hati wanita itu berbunga-bunga atas pujiannya. Bukan itu tujuanku. Coba perhatikan. Lukisan itu tergantung, bukan? Dan untuk menggantungnya, kita butuh paku yang ditancapkan ke dinding. Kamu tahu, Mas. Saat paku itu ditancapkan, ia melukai dinding itu, dan membuat dinding itu berlubang. Apa kira-kira, kalau figura itu hendak dipindahkan? Lubang bekas paku itu akan tertutup dengan sendirinya. Arini berbalik badan, menoleh dan menatap Hanafi lekat. Tatapan mereka terkunci, dengan luka yang sama dalam. Aku minta maaf, lirih Hanafi, dengan suara yang gemetaran. Maaf memang mudah, Mas. Dan tanpa Mas minta, aku sudah memaafkan sejak dulu. Tapi, apa maaf bisa merubah semuanya? Apa bisa, semua yang sudah terjadi diperbaiki, dan kembali seperti semula? Sahut Arini, menatap teduh Hanafi. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya, Tolong, berikan aku kesempatan itu, jawab Hanafi, dengan penuh keyakinan. Aku janji, akan menebus semua kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Sungguh, aku menyesal, sudah mengedepankan egoku sendiri. Dan tidak mau mendengarkan jawabanmu terlebih dahulu. Maaf, sekali lagi tolong. Arini tersenyum getir, menggelengkan kepalanya, lalu menghela napasnya panjang. Kita sudah memiliki kehidupan masing-masing sekarang, Mas. Kalau hanya urusan Faira, kamu bisa menemuinya kapan saja. Terima kasih, kalau kamu mau menerima dan mengakuinya sebagai anak kandung kamu. Dan ya, kita akan atur nanti, bagaimana Faira akan tinggal. Kalau memang Faira mau ikut kamu, aku juga tidak keberatan. Atau, aku mau kita rawat sama-sama Faira, Oma mau kita rujuk, sahut Hanafi, mendekat, dan meraih jemari tangan Arini. Arini menarik tangannya, melepaskan dari genggaman tangan Hanafi. Ia tersenyum getir, menatap wajah tampan, yang sejatinya begitu ia rindukan. Oma tahu kok, aku sama Abimanyu sudah merencanakan pernikahan. Dan ya, kamu juga sudah akan menikah, bukan? Jawab Arini menatap serius Hanafi. Hanafi meraih kembali jemari tangan Arini. Arini hendak menariknya, tapi Hanafi menahannya. Aku sama Hanin sudah berakhir. Saat aku tahu, aku salah telah menuduhmu kala itu. Saat itu juga, aku langsung mengakhiri hubunganku dengan Hanin. Kalau masalahmu hanya dia, aku sudah mengakhirinya, bahkan sebelum kamu mengatakannya, Arini. Arini mengernyit, bagaimana bisa? Gumam Arini, tak percaya. Kamu lupa, siapa aku? Tanya Hanafi, terus mendekat. Stop, Mas. Arini memejamkan matanya, menarik kasar tangannya, lalu mengangkatnya, menahan Hanafi agar tidak terus mendekatinya. Aku tidak peduli, kamu sudah berakhir dengan Hanin atau belum. Yang pasti, aku dan Abimanyu, sudah berkomitmen untuk menikah, dalam waktu dekat ini. Arini menjelaskan situasi hubungannya dengan Abimanyu. Hanafi membuang napasnya kasar. Apa kamu tidak memikirkan Faira, Dia ingin kita bersatu, kita bersama lagi. Tadi Oma, kamu jadikan alasan. Sekarang Faira. Apalagi, Mas. Kalau hanya mereka yang kamu jadikan alasannya. Mohon maaf, aku sudah nyaman dengan Abimanyu, sahut Arini tegas, lalu beranjak dari sana. Hanafi termangu, menatap punggung Arini, yang sudah menghilang siluetnya dari pandangannya. Kata-kata Arini,
nampar gendang telinganya. Ia ingin mengejarnya, dan berkata, "Tapi aku masih mencintaimu, Ar. Aku yang mau kita bersama lagi." Wajahnya tertunduk lesu, menatap lantai ubin yang dingin. Sedingin perasaannya kini. Harapannya sepertinya hancur dan lebur. Setelah mendengar jawaban Arini, bahwa ia sudah berkomitmen untuk serius dengan Abimanyu. "Papa, Chini." Faira melambai, memanggil Hanafi.